dari beberapa pemaparan yang tadi disampaikan, dari retorika yang beliau sampaikan tadi, membuat saya dan seluruh audiens di sini sangat terkesima. Namun dari pemaparan tadi ada banyak hal yang menurut saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya yakini selama ini. Beliau dari tadi memaparkan banyak sekali tentang tarikh Islam, tarikh Islam yang menjelaskan tentang pembunuhan, perebutan kekuasaan dan semacamnya. Salah satu salah tiga yang beliau sampaikan tadi adalah pembunuh Sayyidina Umar, kemudian pembunuh Sayyidina Utsman, kemudian pembunuh Sayyidina Ali. Beliau tadi sampaikan tiga pembunuh itu adalah motifnya murni motif politik, kan begitu. Jadi motivasi para pembunuh Amirul Mukminin adalah motif-motif politik. Saya ketahui ada kitab Al-Khulafa Ur-Rasyidun yang ditulis oleh Tim Sidogiri. Beliau di kitab itu dijelaskan bahwa Sayyidina Umar itu dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini adalah salah satu prajurit dari Sisinia yang kemudian dibawa ke Yathrib, ke Madinah, tapi tidak masuk Islam. Namun klaim orang Syiah adalah Islam karena berani membunuh Sayyidina Umar. Tapi Ahlu Sunnah tidak meyakini bahwa Abu Lu'lu' itu Islam. Yang penting dari kisah itu adalah Abu Lu'lu' ini membunuh Sayyidina Umar bukan karena politik, tapi karena hasrat fardiyah, ya. Karena apa ya, motivasi pribadi, tidak ada unsur politik. Diceritakan di situ bahwa Abu Lu'lu' ini dikecewakan oleh keputusan Sayyidina Umar ketika beliau berdebat di pasar, tapi Sayyidina Umar membela musuhnya Abu Lu'lu'. Akhirnya punya niatan untuk membunuh Sayyidina Umar. Yang kedua, pembunuh Sayyidina Ali. Tadi Abdurrahman Ibnu Muljam. Abdurrahman Ibnu Muljam itu faktornya dalam kitab-kitab juga faktor pribadi juga. Karena Abdurrahman Ibnu Muljam ini cinta dengan seorang wanita yang namanya Kutom, yang mana orang tua Kutom ini dibunuh oleh Sayyidina Ali. Akhirnya dia dendam, kemudian Sayyidina Ali dibunuh. Dari cerita ini tidak ada unsur politik sama sekali. Nah, yang paling membuat saya heran tadi ketika menceritakan pembunuh Sayyidina Utsman. Pembunuh Sayyidina Utsman itu ulama sepakat ikhtilaful ulama fi tahdidi huwiyatil ashkhas. Untuk menentukan identitas orang itu ulama masih mukhtalaf. Tapi Gus Islah Barawi ini berani untuk menyebutkan Hammad. Yang saya ketahui itu bukan Hammad tapi Hammar. Itu pun kilah. Tadi di kitab merujuk dari kitabnya At-Tabari, ya kalau nggak keliru. Itu mungkin kilah, Gus. Tidak ada pengarang itu langsung memutuskan pembunuhnya ini. Saya yakin itu adalah kil. Tapi Gus Islah Barawi langsung berani bahwa pembunuhnya itu adalah Hammad ini. Tapi pengetahuan saya itu bukan Hammad, namun Hammar. Itu yang pertama. Yang kedua, Gus Islah Barawi tadi sangat yakin bahwa 100% teroris itu pasti afiliasinya adalah paham Salafi Wahabi. Kita ketahui di Arab sana ada kelompok namanya Ikhwanul Muslimin. Itu adalah juga cikal bakal dari teroris, termasuk yang mengebom Al-Buti, ya, Ali As-Subuni, itu adalah Ikhwanul Muslimin. Tapi pendiri Ikhwanul Muslimin itu adalah Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna kalau saya tahu di sini, beliau Asy-Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah al-mutawassa kana sunniyan asy'ariyan sufiyan akhadha at-tariq asy-Syadzili an Syekh Abdul Wahab Al-Hasafi asy-Syadzili. Beliau adalah sunni asy'ari sufi, bukan tidak berafiliasi sama sekali dengan Wahabi, tapi beliau ini mendirikan Ikhwanul Muslimin yang menjadi cikal bakal teroris. Bahkan beliau sangat menolak dalam salah satu ungkapannya, al-mujassimah wal musyabbihah laisu minal Islam fi syai'in wa laysa liqaulihim nasibun minas sihah. Beliau sangat menolak mujassimah, musyabbihah. Pembeda utama antara Wahabi dan Sunnah adalah kalau Wahabi itu mujassim, mentajsim Allah, sementara kalau Sunni kan tidak. Nah, Hasan Al-Banna itu menolak mujassimah, Gus. Tapi kemudian kenapa kok 100% gitu loh? Enggak meluangkan 95% mungkin gitu. Jadi 5%-nya dari Sunnah juga gitu loh. Kok 100%? Enggak ada peluang lagi itu kalau dari selain Wahabi. Yang terakhir, saya mengikuti video-video Gus Islah ini. Beliau juga sering tampil di TV One, ya. Beliau mengatakan bahwa paham teroris itu bukan afiliasi tapi infiltrasi. Jadi kalau misal dikatakan itu adalah infiltrasi, pondok semacam ini juga bisa jadi teroris loh, Gus. Tidak harus pondok Wahabi. Karena tidak ada menurut pandangan beliau itu pesantren yang afiliasinya langsung ke teroris.
Yang ada adalah infiltrasi atau memasukkan paham Wahabi itu ke pondok-pondok. Nah, sehingga ada kemungkinan juga orang-orang Sunni itu yang masuk ke begitu. Jadi saya ingin